ada pager gili, ada lagi gotong mayit, ada kemudian sandung meja, ya itulah itu. Jadi mitos-mitos itu yang mengantarkan seseorang itu menjadikan dia itu mendapatkan ke pengaruh cacat seperti ini gitu. Gimana ya? Ya menurut saya kenyataan itu ada gitu maksudnya kan. Saya pernah disuruh mencari kepiting, yuyuk. Katanya itu untuk menakut-nakuti yang seperti ini, pendol-pendol, katanya biar takut, biar hilang. Lingkungan menerima anak ini dianggap sebagai aib karena cacat. Tapi bagi aku bukan aib karena cacatnya bukan dari lahir. Ya itu yang saya sampaikan, ya jangan begitulah, kita kan sama-sama makhluk Tuhan gitu ya, makhluk Allah itu. Ya anak seperti ini pun kita nggak mau lah kalau ditanya, kalau ditawarin gitu kan ya, dikasih kayak gini mau nggak, kan mungkin nggak mau. Tapi kalau bagi saya nggak punya nggak punya minder, nggak punya apalah, sama anak seperti ini, itu anak semua itu anugerah Allah. Awalnya saya sama suami, keluarga itu memang seperti kayak terjerumus ke dunia, tapi bukan dunia hitam. Walaupun kala itu serasa hitam, karena saya tidak pernah menyangka waktu itu ketika saya berkeluarga ternyata harus atau bertemu dengan sosok anak yang kami mendapatkan anak yang ternyata berbeda pada umumnya. Itu, jadi saya juga tidak tahu anak seperti itu apa, harus bagaimana dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya kami belajar bahwa ternyata anak kami itu berbeda. Dan baru tahu ada kalimat difabel, disabilitas, ya karena saya punya anak itu. Nah, isu ini itu bukan karena pilihan ya, karena kenyataan yang saya hadapi itu, Mas. Nah, kebetulan saya punya anak itu yang difabel itu. Jadi kayak dihadapkan pada situasi yang ya anak saya difabel. Ternyata ketika saya menghadapi atau menjadi atau dalam posisi yang punya anak kayak gitu, saya juga rapuh, Mas. Ya saya ya tadi itu mencoba menutupi itu, Mas. Iya kan. Dan nggak ada sikap konkret ngapain, itu saya juga bingung gitu. Hanya bingung dan sebagainya. Suatu hari itu di depan rumah saya itu yang ke timur itu, dia dari timur berdiri main tuh, kan dicopot kaosnya. Saya kan dia dari pintu belakang itu. Aku lihat ini gimana nih kalau nanti orang lihat itu. Kan saya mikir itu kan, kalau orang datang itu gimana gitu. Kayak kayak hancur gitu ya. Ada kekhawatiran Ayum sadolan udan-udan pakai kaos kaki sementara nggak pakai baju, itu kan lucu bagi orang itu loh. Masa ya udan-udan kita khawatir, Ayum saya itu nggak bisa dipegang pamane, kamu udan-udanan yang kene, tapi dia jalan-jalan ke sana, ke atapnya orang lain, ke rumah-rumah itu. Nah pulang-pulang ya memang dia bukannya dia bagaimana, pulang-pulang kaos kaki ini udah dicopot, dilempar, tapi dia bahagia. Nah kita kan justru waktu itu kan juga bingung lagi, ya Allah, apakah memang harus begini? Dan ini pemberontakan yang mau nggak mau kita harus menyadari bahwa ya berarti kita memang harus belajar realistis juga gitu loh. Anak-anak ngundang biung, ngundangin nono ya wedok. Aku ke ibumu deh, 9 bulan 10 hari melahirkan, meteng nih kok. Iya. Nona Iin yang cantik dan baik hati kayak gue. Orang nona elek. Alah, miki bae ngundangin non. Terus kepriye? Kayak Om Freddy kesini mau menemui dirimu, jarene lho dumune Solo 3. Ya kok bilang sama Om Freddy, Mas kalau mau menemuiku di Solo 3. Deneng Dede rupane elek temen. Ora tau adus ya.
Mau esuk ora, Dus? Ya Allah. Ku tanganmu penuh dengan gudi kayak gue. Kangen kayak karo gue. Set, kangen bapak apa kangen GoPro? Kangen GoPro. Kan Janji pembiin kangen GoPro. Desember. Saya harus kuatkan anak saya. Saya pernah mikir gini, tak ajari bela diri apa ya? Gitu kan. Biar nanti kalau menang gitu kan. Pernah gitu Mas. Bela diri, diajari apa. Pokoknya kamu harus kuat. Lebih banyak pada menguatkan anak saya gitu. Menjadi kuat, kamu harus menerima. Bila perlu ya kamu lawan gitu. Gitu kan. Nah itu yang kita lakukan gitu. Lama-lama kemudian saya mikir, kalau dia kuat, tapi masyarakat kita nggak bisa menerima ya sama aja gitu ya. Kita ingin ada tempat yang bisa bermain teman-temannya Ahimsa ataupun anak-anak yang lain nantinya yang tidak ada pembulian, tapi di sini yang saling asih gitu. Kemudian kita nyadari, ketika saya ngomong sama anak saya juga harus ngomong sama temannya gitu. Teman yang sering bermain, kita juga sadarkan. Gitu. Bahasanya kita didik sama-sama. Kamu gini, ini emang begini, kamu harus menghargai dia gitu kan. Bahasanya kayak orang tua sama anak kan. Kita nggak tahan ketika anak kami dibully, itu aja. Dan kami ingin pembulian itu tidak terjadi secara terus-terusan dan kami harus terus mendengarkan, tetapi kami juga bisa bersikap gitu loh. Dari awalnya saya ke anak saya, kemudian tumbuh ke ini, anak tangga. Bahkan lama-lama ke publik gitu Mas. Katakanlah, anak ternyata gini, anak-anak dari teman-teman saya, para orang tua itu juga malah hal yang sama gitu Mas. Mereka kesini intinya yuk pingin tempat curhat, yaitu punya tempat curhat, terus dia enjoy, menikmati, apalagi kalau putranya dia merasa bahagia, seneng, kayak ya udah. Awalnya ini kan nggak punya nama, nah, kemudian diberi nama komunitas Diva gitu, Kebumen kan, Diva gitu. Itu kan pendekar dari difabel ya. Lama mikir, sih difabel, kok agresif banget kan. Jadi kita hanya difabel aja gitu, orang difabel aja. Tahun berapa saya lupa itu, 2015 apa ya. Kita ubah jadi rumah inklusif itu. Inklusif itu bukan sebatas disabilitas sebenarnya kan, tapi luas itu. Ya kan? Jadi rumah yang nyaman buat semua orang itu. Kita kumpul dulu justru di musola, bukan di sini, di rumah Kidul. Kita kumpul di situ, terus berbagi cerita. Awalnya itu aja, bercerita. Ya udah itu pokoknya kita hanya orang tua repot. Udah kita cerita, dari cerita kan mesti nangis, dari nangis gimana caranya yuk, daripada kita nangis-nangisan, orang nana solusine, mending kepiye caranya, yuk tangisan ini menjadi sebuah kekuatan kita dalam menghadapi anak kita, mendampingi anak kita. Nek semisal jenengan sing maune orang difabel di difabel, bagaimana ini juga bisa menguatkan kepada keluarganya. Saya tahu rumah inklusif ini ya karena silaturahmi persaudaraan saya dengan Bu Iin, gitu, dengan yang punya sini. Kemudian kenapa saya bergabung dengan inklusif itu karena saya ingin aktivitas lah. Saya itu ingin kegiatan, gitu, kegiatan yang bisa mengantarkan saya kepada melupakan keadaan saya. Seni itu tidak harus apa ya, hanya saja apa yang di bawah saya itu ini apa enggak gitu kan. Seperti inilah ya. Lanjutkan. Kalau bagi saya sih saya nggak ini ya, maksudnya terserah orang mau bilang apa gitu. Yang penting saya kesini, anak saya senang, di situ juga saya punya teman baru, teman lain gitu ya, nggak di rumah aja. Kalau anak seperti ini kan main di rumah gitu kan, ke tempat yang bukan tempat kayak gini kan, bukan tempat umum gitu kan, paling orang yang belum pernah lihat tempatnya ngeliatin terus gitu. Kalau di sini kan enggak. Jadi ya itu bagi saya ya nyaman di sini gitu maksudnya. Aku sendiri
apa istilahnya bunga semangat, banyak temen, enggak terlalu minder. Tadinya kan ya begitulah dihina ini punya anak itu gini terus. Tapi di sini akhirnya banyak teman bergaul, banyak yang sama istilahnya. Jadinya aku bisa sharing, aku bisa bercerita ke Bu Iin ini dan itu, terus Bu Iin bisa memberikan ketenangan, pencerahan gitu, terus ada pengajiannya. Alhamdulillah tidak aku jadi merasa ibu istimewa dipunyai anak seperti ini jadinya. Ya banyak sekali manfaatnya Mbak. Jadi istilahnya tadinya yang hampir putus asa begini punya anak seperti ini dikucilkan kemana ini diomongin terus anaknya. Tapi setelah aku bergabung sini banyak teman, ini suatu anugerah tersendiri bagi aku. Tuhan tidak mungkin salah pilih bagi umatnya yang dipercayai mempunyai anak seperti ini. Dulu waktu usia masih muda kenal Bu Iin itu di organisasi. Terus jauh hari mungkin berganti-ganti tahun lah. Bu Iin itu sudah punya anak. Ternyata katanya termasuk difabel. Nah, terus Bu Iin itu ingat saya. Pak Iin berarti difabel ya. Nah, setelah itu gabunglah di sini. Ya, waktu itu sekitar 1 bulan setelah saya menerima sebelah ke sana itu, saya diajak sama ya masih saudara gitu kan, untuk bergabung di rumah inklusif ini yang dulu tempat tuh di musola sebelah sana gitu. Lalu setelah waktu berjalan akhirnya ya saya istilahnya di situ dapat menemukan ya istilahnya ada teman untuk bercerita gitu kan. Lalu ya perasaan saya ya saya senang gitu, maksudnya kita jadi bertambah teman gitu kan, kita bisa istilah tuh saling sharing gitu kan tentang berbagai masalah di rumah hidup ini gitu. Kami aturkan terima kasih pada Pak Kiai Fajar, Bang Usman Assegaf, Bapak Kiai dan Bu Nyai yang tentu kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Keluarga besar rumah inklusif yang jauh-jauh, ada anak tuli yang dari Cilacap, ibu-ibu dengan menggendong putranya dari Adimulyo. Malam hari ini Bapak dan Ibu, saya yakin Pak Kiai Fajar dan Bang Usman pun tadi datang rawuh itu kaget. Ada kaos kaki bergelantungan di sana. Dari ukuran yang usia baru lahir sampai usia sudah tua kakek nenek. Kami ingin bercerita bahwa kaos kaki ini punya cerita yang luar biasa. Ini bercerita tentang sebenarnya tidak jauh adalah ponakannya Bang Usman. Inilah yang menjadi sebuah gerakan maha dahsyat bagi kami, energi terbesar bagi kami untuk terus melangkah. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. Kalau proses sebelum ke ini kan belum ada ke batik pekun ya Mas, jadi hanya sekedar kegiatan, terus di situ kita menyadari terapi bisa kayak untuk terapi lah itu loh, terapi antara orang tua yang memaksa kehendaknya pada anak harus sembuh dan lain sebagainya, adanya kekerasan yang kita lihat gitu kan. Pas waktu di batik itu saya kan berdiskusi seringnya apa Pak rasa-rasanya nek batik itu kayaknya yang kepiye gitu loh, belum memuaskan gitu loh, kok biasa banget sih ya terus kepiye gitu.
aku kok pingin batik ini apa ya, punya manfaat lebih ini, berkembang lebih ini, dan tidak hanya sekedar untuk nerapi difabel dan keluarganya. Sing perlu diterapi ini lingkungannya lho, masyarakatnya, pejabat, tapi lewat ini. Nah, dia pulang-pulang itu langsung, "Non, aku punya ide nih." Kayak gitu. Aku kok mikir kayak menemukan gitu loh. Nah, nanti sih mungkin cerita Pak Tajib. Dan dia ujuk-ujuk itu menemukan ide batik pegon gitu loh. Aku kok pegon. Nah, terus dia bilang itu, terus kita diskusikan. Tiba kayak kibar-kibar ya, pegon gitu kan. Pegon, apa hubungan pegon? Ya pegon kan ini kan, itu kan bahasa Arab yang katakanlah apa, kalau secara menyimpang gitu ya. Tapi waktu itu kan bahasa Arab itu kan harusnya ngomong Arab, tapi ngomong Jawa gitu, kan nggak pas itu. Ya disabilitas itu. Terus ini jenengan non kira-kira kepikiran dengan pegon kayak apa sih ya gitu kan. Terus nek menurutmu nek geret mau disabilitas, mau difabel gitu. Aku terus gini waktu, oh iya Pak, jadi digeliti. Nek pegon itu kan ibarat bahasa isyarat zaman dulu kiai kepada santri nih. Lah kalau dikirim zaman saya ini kan bagaimana kita membahasakan bahasa isyarat membaca tuli kan kayak gitu mbok gitu kan. Oh iya mana kan kita butuh bahasa isyarat gitu loh pada konteks tertentu, pada manusia tertentu gitu. Oh iya betul biar cocok lu ya udah. Sampai lama-lama itu kan ini ibu kan ngomong itu kok Kayak ruklik temen kalau ya. kalau dia mungkin bahasanya nggak klik, kalau saya kok kayak berjarak gitu ya. Cara gini, yang betul-betul merasakan bangga kok cuma saya gitu. Mungkin karena saya yang tahu konteksnya ya. Teman-teman ini pada nggak punya ini. Apa ya kan? Ya kan? Bercerita tentang pertanian. Begini, kayak berjarak. Ternyata nggak semuanya petani gitu. Ya kan? Jadi ya bukan petani ya nggak anu ya. Nah, dalam proses itu kemudian muncul story itu. Nah, cerita tentang ini apik. Tentang orang-orang yang di sini gitu. Orang sini kemudian cerita apik. Waktu Nah, itu dia memanfaatkan saya yang ceriwis terus cerita. Cel non nek cerita tentang ini, saya cerita. Terus nek cerita ini, aku cerita. Habis itu dia, ketone apik non gue malah jadi story ini. Berarti pegon gitu. Hah? Oh iya ya. Ya terus dari si A terinspirasi terus Cel non kira-kira kayak gitu. Jadi ketika saya udah bercerita nanti dia gencar terus. Kira-kira non nek jadi motif batik pegon bercerita tentang ini apa non kira-kira? Kalau ini kayu, jadi ini kaf wawu ta marbuto, jadi di bahasa kayu. Ini sebuah cerita yang diambil dari terinspirasi dari keluarga yang di sini yaitu orang Kemangguan. Jadi beliau polio, nggak bisa jalan, sehingga kemana-mana beliau selalu menggayuh dengan kursi rodanya. Jadi muncullah batik kayu begitu. Ini namanya motif tulodo. Tulodo itu contoh ya. Jadi dulu saya menyemangati teman-teman difabel yang lain untuk bersemangat hidup, dan bukan hanya cerita, saya ajarin untuk berdagang karena dulunya orangnya sempurna biasa, setelah kecelakaan kerja sehingga diamputasi tangannya lalu terpuruk. Itu kisah dari motif tulodo. Ini tulodo ini ta wawu dal. Dan ini motif titik-titik juga menggambarkan kulit saya titik-titik seperti ini. Ini bercerita tentang sebuah komunitas di mana komunitas itu terus bergerak sampai hari ini. Sejak 2011 itu terinspirasi memang kekuatan besarnya dari seorang anak. Kebetulan anak itu
karena mempunyai kaki dua jari yang berbeda. Dalam kehidupannya hampir 3-4 tahun dia tidak pernah melepaskan kaos kakinya. Bukan karena orang tuanya menolak atas kehadiran anaknya, tetapi karena memang harus kami akui orang tua juga harus berproses belajar dulu bagaimana orang tua itu menghadapi berbagai pertanyaan, pembulian dan lain sebagainya atas perbedaan kakinya itu. Untuk selfie sendiri, ini selfie anak kita, teman-teman mungkin belum tahu, ya Rett syndrome, kelainan naka, nah dia menggunakan batik pekon kayu. Ini bercerita tentang, semangat sekali dia untuk fashion show. Kita lihat, dia menggunakan kayu bareng Bude. Ini bercerita tentang saudara kita yang difabel, tetapi dia tidak mau dibelas kasihani. Ibarat kalau lagi duduk nggak mau dianggap, dia menjadi pengemis istilahnya, tetapi dia lebih suka bekerja, pantang menyerah, walaupun hanya jualan dari rumah ke rumah, menggunakan sepeda kayu, dan beliau aktif di rumah inklusif, menggunakan sepeda kayu tangan, meskipun puluhan kilo dia harus mengayuh. Sama, difabel juga begitu. Maka dia perlu diberi sesuatu. Jalan-jalan perlu diberi tempat untuk mereka yang kursi roda, ya kan? Masjid perlu diberi tempat wudhunya itu diberi jalan landai untuk kursi roda. Ya itu bentuknya begitu secara fisik. Jadi bukan dikasih dalam pengertian, kasihan ya diberi uang, bukan begitu. Kalau diberi pekerjaan saya kira sama. Orang kan gini, banyak pengangguran, ada seorang pengusaha biasanya kan bikin pekerjaan ya, beri juga dong buat yang disabilitas. Sama juga pemerintah bikin jalan yang aksesibilitas buat dia pejabat kasihan, karena itu hak dia. Jadi basisnya hak.